dari technical, komersial sama politik. Ya. Kenapa bertahun-tahun kita tidak mampu membuat kilang? Apakah karena urusan komersial? Maksudnya ada orang yang dirugikan kalau kita bikin kilang di sini, atau dari politik? Kan baru Pertamina kemarin bikin di Balikpapan, itu pun satu setelah kita punya kilang Balongan di zaman 98. Ya. Baru bikin lagi satu. Ya. Apa yang terjadi dengan bangsa ini, Pak? Saya bukan excuse ya. Waktu saya sama Pak Jonan 2016, 17, 18 itu kita sudah dengan pemerintahan waktu itu mendorong untuk membangun kilang. Ada beberapa program kilang waktu itu, RDMP, revamping, dengan grassroots. Yang RDMP itu Balikpapan sama Cilacap juga RDMP. Yang grassroots itu yang Tuban. Jadi waktu itu ada Balikpapan, Cilacap, Balongan, sama Tuban yang baru. Tuban dengan Rusia, Cilacap dengan Arab Saudi, Balikpapan sendiri Pertamina. 3 tuh saya ingat Pak Jokowi juga pernah launch itu. Jadi tidak ada alasan secara teknikal kita tidak mampu bikin kilang. Nggak ada alasan secara teknikal. Teknikal aman tuh ya? Aman. Ya. Secara komersial tetap ada margin cracking kilang itu cukup sehat. Ya, kalau kita bikin kilang. Oh, ada kilang yang rugi. Ini namanya cycle. Ada saatnya dia untungnya gede, ada saatnya untungnya kecil. Maka di sebuah oil company itu yang namanya hulu hilir harus terintegrasi. Kenapa? Nah, ini dalam teorinya ya. Ada perusahaan yang memisahkan itu gitu kan. Misalnya ya. Nah, kita harus paham dulu. Sewaktu sebuah oil company masuk ke market, listing di New York gitu kan. Biasanya kalau harga minyak naik, hulunya yang memberikan keuntungan. Ya, betul. Karena harga minyak naik, crude ya. Hilirnya karena harga crude-nya tinggi, marginnya kecil. Hilirnya megap-megap. Ya, mahal jadinya. Ya. Sewaktu harga minyak turun, hulunya megap-megap, hilirnya memberi keuntungan. Maka resiko sebuah oil company itu harus menyatukan hulu hilir. Kenapa? Disitulah mitigasi saat harga naik dan harga turun. Kita yang namanya komoditas nggak bisa menentukan kapan harga naik, berapa naiknya. Itu nggak bisa kita. Yang bisa kita sebagai sebuah oil company atau sebuah negara adalah mitigasi kalau dia naik, apa yang kita lakukan? Mitigasi kalau turun, apa yang kita lakukan? Itu yang harus kita lakukan. Artinya tadi 2 itu. Ya. Secara teknikal nggak masalah. Secara komersial oke. Berarti secara politik juga dukungan dari pemerintah waktu itu bangun. Berarti secara mafia belum. Berarti apa nih Pak? Tiga-tiganya oke. Ini mungkin di dalam politik itu ada semacam keuntungan-keuntungan yang akan hilang kalau kita punya kilang, yaitu kita impor. Tunggu. Saya kasih clue dikit. Oke. Ya. Kebutuhan kita BBM sehari itu 1,4 juta. Mungkin sekarang 1,5 ya. Waktu zaman saya angka-angka tahun 2019 ya. 1,5 sekarang. 1,4 juta barrel per day. Kalau seluruh kilang Pertamina berproduksi dengan baik, maka dia menghasilkan BBM 800.000. Kita butuh 1,4, produksi 800. Berapa kita impor? 600.000 barrel. BBM ya, kita nggak bicara crude ya. BBM kita impor sehari 600.000. Di Singapura, kapasitas kilang Singapura itu bisa menghasilkan BBM kalau saya nggak salah sekitar 1,6 sampai 1,7 juta barrel per day. 1,6 sampai 1,7 Singapura juta tuh, barrel. negara bukan penghasil minyak. Kebutuhan Singapura berapa Pak? Kurang dari 200.000. Berarti itu punyanya siapa minyak itu? Keluhnya dahsyat ini. Ada 1,5 dong yang 1,5 yang harus dicarikan marketnya. Yang harus dicarikan market. Dan ini data ini bukan kata saya. Ini kata data ini. Silakan dicek. Sekarang berapa ya? 2019 saya dapat datanya lihat
Oke. Oh, kemampuan kilangnya Singapura ya 1,6 juta. Dia mesti cari pasar, kalau nggak bangkrut, Mas. Dan pasarnya ada di Indonesia. Dan siapa yang punya kilang di Singapura? Nah, ini. eh. Oke. Oke. Berarti